Pembacaan ketentuan umum sesi dalam jaringan. Yang pertama, pastikan gawai dan piranti yang rekan-rekan gunakan dalam kondisi terisi penuh. Yang kedua, rekan-rekan dapat menggunakan penyuara telinga atau earphone agar dapat terdengar dan menyampaikan jelas pada saat ada tanggapan, tinjauan, atau pertanyaan. Yang ketiga, mohon untuk mematikan mikrofon atau di-mute selama sesi berlangsung untuk menjaga kelancaran narasumber dalam menyampaikan materi. Rekan-rekan dapat mengaktifkan mikrofon ketika Anda hendak menyampaikan pertanyaan atau tanggapan pada waktu yang disediakan. Yang keempat, rekan-rekan dimohon untuk dapat menyalakan kamera di saat sesi foto bersama. Apabila rekan-rekan hendak melakukan aktivitas lain seperti makan, minum, dimohon untuk menonaktifkan video agar tidak terganggu jalannya kegiatan. Selanjutnya, yang kelima, bagi rekan-rekan yang menggunakan gawai telepon pintar, dapat mengatur visual dengan mode landscape. Yang keenam, apabila rekan-rekan memiliki pertanyaan dapat dituliskan di kolom percakapan. Baik, selanjutnya kita masuk kepada acara yang selanjutnya yaitu perkenalan narasumber. Dalam hal ini, acara selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator pada sore hari ini yaitu Kak April. Halo Kak April. Sudah terdengar cukup jelas, Kak? Mau sebentar ya, Kak. Mungkin Kak Aprilnya ada kendala jaringan. Tes, halo. Profesor, suara saya sudah terdengar dengan cukup jelas. Halo, Kak Dandi. Apakah suara saya sudah terdengar?
Halo, iya Kak, sudah terdengar. Baik, sebelumnya saya mohon maaf karena ada kendala jaringan jadi lama tadi masuknya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Randy yang sudah membuka acara tadi. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Kak Ini Yulia yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di kegiatan virtual sharing pada sore hari ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan virtual sharing sore ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin waktu dan layar saya persilakan kepada Kak Ini Yulia untuk sharing bagaimana cara membuat esai yang bagus untuk beasiswa. Silakan Kak Ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke materi, saya ingin perkenalan terlebih dahulu ya. Mungkin di sini saya belum ada yang tahu, mungkin dari teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ine Yulia. Saya berasal dari Banjar Patroman Jari, Jawa Barat. Kebetulan saya kemarin ini ke Turki September 2021, jadi udah di Turki ini baru 1 tahun gitu ya. 1 tahun lebih, mungkin 1 tahun lebih 3 bulanan gitu ya, kalau misalkan 1 bulan lebih pun. Kebetulan di sini saya sedang study, alhamdulillah mendapatkan beasiswa fully funded dari lembaga agen gitu ya, dari Indonesia, yaitu dari Masagena Edukasi, dan untuk beasiswanya ini adalah full scholarship di bachelor degree atau S1 gitu ya teman-teman. Mungkin sedikit bertanya gitu kan, Kak Ina di Kutahya Dumplupnar Universitas ini jurusan apa? Kemarin saya sempat masuk di jurusan ekonometrics atau ekonomi matematika, namun saya untuk sekarang ini baru masuk semester pertama dan kemarin baru menyelesaikan UTS gitu ya. Jadi mohon berdoanya teman-teman, nanti akhir bulan depan saya melaksanakan UAS untuk semester 1 ini gitu ya. Untuk sekarang saya berada di jurusan bisnis. Kalau bahasa Turkinya itu namanya işletme gitu ya. Jadi işletme, birinci sınıfta di kelas 1. Oke teman-teman, kalau misalkan teman-teman pengen lebih tahu saya, mungkin teman-teman jangan lupa mampir nanti di YouTube saya. Nah, di situ ada tips trik wawancara gitu kan, terus juga gimana daftar beasiswanya. Sebenarnya di situ saya pengen banget ngenalin beberapa scholarship gitu kan yang ada di negara lain, namun terkenal dengan waktu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang kepo gitu kan, pengen tahu tentang beasiswa Masagena Edukasi seperti apa, teman-teman boleh lihat di beberapa video-video dan juga question atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya dapatkan dari teman-teman lainnya gitu. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu juga, mungkin kita langsung ke materi gitu ya. Nah ini di sini materinya sangat bagus sekali gitu ya dari lembaga Akil ini. Jadi study motivation gitu kan, study motivation, how to create good essay for scholarship gitu. Jadi gimana sih gitu kan, bagaimana kita membuat atau menyusun suatu esai gitu kan, motivation letter gitu kan, surat motivasi untuk mendaftar suatu beasiswa gitu. Nah, karena di sini beasiswa saya ini adalah beasiswa kemarin itu untuk ke luar negeri gitu ya, ke negara Turki, mungkin nanti teman-teman lebih konkretnya itu di kontribusi gitu kan. Nah, untuk di beasiswa ini, Masagena Edukasi ini, dia tidak ada sistem mengabdi. Misalkan kita sudah lulus nih, misalkan selama 5 tahun menggunakan beasiswa ini, terus kita dituntut untuk mengabdi gitu kan setelah menyelesaikan masa studi. Jadi kita mengabdinya ini adalah ketika kita di Turki di sini gitu kan. Nah, mengabdi itu adalah ketika sekarang kita sambil studi, kita sambil bantu lembaga tersebut gitu. Karena kebanyakan di sini ini salah penjabaran gitu kan. Banyak yang bilang kalau misalkan Kak Ina ini, saya ini adalah awardee dari YTB gitu kan. YTB atau YSDB atau TDV gitu. Kak Ina misalkan Kak Ina jurusan ilahiyat kah gitu kan, keagamaan, padahal bukan gitu. Terus banyak yang bilang juga Kak Ina beasiswa YTB ya gitu kan, beasiswa YSDB yang jadi
beasiswa 3 ini, YTB, ISDB, TDV ini adalah beasiswa yang diberikan dari pemerintah Turki gitu. Jadi Kak ini di sini adalah mendapatkan beasiswa dari lembaga gitu ya. Nah, oke teman-teman. Jadi sebelum teman-teman mendaftar beasiswa, jadi teman-teman jangan sampai gue nggak kenal diri gue gitu kan, gue siapa sih gitu kan, pengen daftar beasiswa tapi nggak kenal sama diri kita. Coba pahami teman-teman. Yang pertama adalah coba pahami potensi diri gitu. Mungkin kakak boleh di share screen ya untuk PDF-nya, barangkali teman-teman ada yang pengen lihat gitu. Nah jadi gini teman-teman, sebelum kita mendaftar beasiswa, jadi teman-teman harus tahu dulu gimana sih gitu kan potensi saya gitu kan. Potensi diri kita, mungkin orang lain yang bisa menilai gitu kan. Orang lain yang bisa menilai. Akan tetapi diri kita sendirilah yang bisa untuk mengendalikan hal tersebut gitu teman-teman. Kalau misalkan kita nggak bisa ngendaliin diri kita, gimana kita mau menguasai ataupun mengenali, memahami potensi apa yang ada pada diri kita gitu. Gimana sih caranya gitu kan? Nah, di sini teman-teman cukup kita dengan lebih mengenal diri kita termasuk minat dan bakat. Otomatis di situ kita tahu dong gimana, di mana gitu kan. Bagaimana potensi akademik kita, bagaimana potensi non akademik kita, dan bagaimana kita mengukur sejauh mana gitu kan bisanya kita. Nah, kemudian dari situlah, dari minat dan bakat tersebut, kita akan menghasilkan sesuatu yang namanya potensi ataupun prestasi. Nah, baru di situ, oh, di sini nih potensi kita, gitu kan. Di sini prestasi kita. Maka semakin berjalannya waktu, kita tahu nih diri kita, gitu. Jangan sampai nanti banyak yang bilang juga, kebetulan di sini teman-teman saya sebagai konsultan gitu kan, konsultan bisnis di bagian pendidikan gitu kan, maksudnya jadi ketika teman-teman mau daftar beasiswa gitu kan, mau teman-teman daftar yang mandiri gitu kan ke Turki, itu banyak sekali teman-teman pertanyaan-pertanyaan gitu kan, curhatan-curhatan yang mana Kak, gimana sih gitu kan cara daftar ke Turki gitu kan. Padahal teman-teman, kalau misal teman-teman niat untuk studi ke Turki gitu kan, ataupun misalkan bukan hanya studi ke Turki, mau daftar beasiswa, itu teman-teman harus cari tahu sendiri dulu gitu. Kalau misalkan udah ada websitenya, teman-teman jangan sampai terlalu banyak tingkah gitu kan, atau misalkan teman-teman terlalu banyak pertanyaan gitu, padahal si pertanyaan-pertanyaan tersebut ini sudah ada tersedia di suatu website ataupun di suatu sosial media gitu. Jadi teman-teman lebih banyak ke aksi gitu ya. Saya sedikit sharing ke teman-teman semuanya. Dulu saya pertama kali daftar beasiswa, saya nggak pernah apply waktu dulu. Di 2020 saya pernah mau daftar beasiswa pemerintah Turki, namun saya terkendala dengan surat rekomendasi gitu waktu itu, karena posisinya saya kerja di 2020. Berjalannya waktu saya nggak daftar tuh, cuman ngisi doang. Di tahun 2021 saya niat mau daftar jadi tenaga kerja gitu, imigran ke luar negeri. Waktu itu saya daftarnya ini adalah ke Saudi Arabia. Saya pengen daftar ke sebuah perusahaan waktu itu, namun perusahaan tersebut tidak mengizinkan karena batas usia yang masih muda sekali. Waktu itu usia saya masih 19 tahun. Masih awal waktu itu, 19 tahun awal di bulan Agustus. Makanya di bulan Desember udah gitu kan saya memutuskan buat daftar beasiswa yang pemerintah Turki itu ternyata tidak bisa juga. Di tahun 2021 nih di Desembernya di Januarinya saya tekadkan buat cari informasi kerja. Wah, ini masih di kerja. Cari di kerjaan, saya pindah cari kerjaan ke negara Arab Saudi nggak bisa, saya pindah untuk cari kerjanya ke Turki gitu. Waktu itu saya katanya bisa gitu kan, bisa untuk kerja ke Turki. Tetapi saya kepikiran, oh gimana caranya bisa, saya pengen dapat kesempatan buat sambil kuliah juga nih gitu kan. Nah, saya cari-cari beasiswa, saya daftar lagi pemerintah Turki ini beasiswa. Ada informasi bahwa dari lembaga Indonesia ini membuka beasiswa. Nah, maka kesempatan saya nih, kalau kemarin saya daftarnya ini di beasiswa pemerintah Turki ini dia
saingannya banyak sekali, kayak misalkan 5.000 mungkin gitu ya. Tapi kalau misalkan di lembaga Indonesia ini, dia baru berdiri sejak 2021. Jadi saya ini adalah angkatan pertama dari lembaga tersebut. Waktu itu saya beranikan diri untuk mendaftar dan alhamdulillah mungkin jalannya Allah gitu kan, memberikan yang terbaik gitu kan, lebih dari yang saya ekspektasikan. Yang tadinya saya niat untuk kerja gitu kan, mungkin Allah ingin mengangkat derajat saya. Nah gitu kan, ya sudah kamu sekolah saja gitu, dan alhamdulillah sampai di titik waktu itu saya dapat pengumuman kalau misalkan saya ini lulus beasiswa full scholarship ke Turki gitu ya teman-teman. Nah teman-teman harus tahu dulu nih tes potensi diri. Mungkin ini masih di slide kedua ya Kak. Nah yang pertama ini adalah teman-teman melakukan tes potensi diri. Seperti yang saya bilang tadi, teman-teman punya bakat yang terpendam, coba jangan malu-malu gitu ya. Punya prestasi apapun, silahkan tunjukkan bakat teman-teman gitu kan. Kalau misalkan teman-teman nanti, iya betul di slide ini ya. Nah nanti kalau misalkan teman-teman punya sertifikat, jangan sampai sertifikat tersebut hilang. Coba nanti daftar teman-teman, daftarkan ke beasiswa-beasiswa yang teman-teman inginkan gitu. Kemudian teman-teman coba berbagai kegiatan. Ketika teman-teman sekolah gitu kan, baik dari MTS, SMP gitu kan, SLTP intinya, kemudian ke SLTA, coba teman-teman aktif yang namanya organisasi gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak aktif organisasi, itu kebayang banget teman-teman kewalahan nanti pas teman-teman tiba-tiba kepikiran pengen daftar beasiswa tapi nggak punya skill apa-apa, nggak punya pengalaman, nggak punya experience gitu. Nah, jadi teman-teman harus bisa, oh iya gitu kan, bisa mengembangkan potensi kita di organisasi-organisasi yang dimana sekolah tersebut menyediakan gitu kan. Sudah difasilitasi, maka teman-teman harus bisa memanfaatkan hal tersebut gitu. Semakin teman-teman banyaknya relasi, pengalaman-pengalaman, nomor 3 ini adalah memiliki pikiran yang terbuka. Jadi nggak nyetok gitu kan, nggak ngestak di situ aja gitu. Semakin banyaknya diskusi teman-teman juga gitu kan, itu semakin membuka wawasan gitu. Menggali informasi. Nah, seperti yang saya bilang teman-teman di sini, coba teman-teman ketika teman-teman ingin mendaftar beasiswa gitu kan, teman-teman coba gali informasinya gitu. Banyak teman-teman, hampir sehari, saya jujur ya terbuka, hampir sehari itu nomor yang masuk ke WhatsApp bisnis di handphone saya yang satu lagi itu hampir 200-an. 100 sampai 200 sehari teman-teman itu. Gimana bayangkan? Jadi kan memang dari pagi sampai malam itu dia berjalan gitu, ada terus. Jadi setiap 1 jam sekali saya ngeliat dan ngebalesin chat gitu. Itu hampir 200 teman-teman. Hampir 200 yang bertanya tentang beasiswa gitu. Kayak misalkan, Kak, gimana cara daftar beasiswa? Kak, gitu kan. Itu padahal informasi itu udah tersedia gitu kan di sosial medianya, di websitenya. Coba kalau misalkan teman-teman langsung lebih ke aksinya dibandingkan dengan banyak bertanya. Tetapi pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang mengglobal gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman udah masuk nih gitu kan, disambut misalkan dengan penyediaan yang diberikan oleh suatu admin siapapun itu, misalkan diberikan nih dreded misalkan gitu, linknya ini gitu kan, penjelasannya ini dan sebagainya. Nah teman-teman di situ coba pahami, baca, dan teman-teman langsung lakukan gitu ya teman-teman, menggali informasi sedalam-dalamnya sehingga teman-teman enggak kebingungan gitu. Coba dipahami terlebih dahulu. Nah, yang terakhir ini di sini adalah relasi yang luas. Semakin teman-teman banyak mengikuti organisasi, semakin teman-teman mengikuti berbagai event, semakin teman-teman mungkin nantinya berteman dengan siapapun itu teman-teman nanti banyaknya relasi gitu. Relasi di sini teman-teman menguntungkan, kita dikenal orang gitu kan, kita lebih terbuka, kita juga mungkin nantinya memiliki pengalaman-pengalaman yang mana belum pernah kita temukan sebelumnya gitu. Nah, sampai di sini pahami potensi diri, gimana nih? Kita udah pantas belum? Gitu kan? Apakah kita sudah pantas? Apakah saya sudah pantas? Apakah kamu sudah pantas? Gitu. Nah, contohnya saja kita mampu mengelola emosi,
kreatif, inovatif, dan mengambil resiko dengan berani. Gitu ya, teman-teman. Nah, lanjut kita misalkan teman-teman kalau misalkan pengen daftar beasiswa, ini sebelum saya ke esai gitu ya. Nah, teman-teman langkah persiapan untuk mendaftar beasiswa di sini, yang pertama ini adalah persiapkan berkas gitu ya. Mungkin boleh lanjut slide-nya, Kakak. Nah, yang pertama ini adalah persiapkan berkas ya, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman udah tahu nih schedule-nya, jadwalnya kapan beasiswa A dibuka bulan Januari, beasiswa B dibuka bulan Februari, beasiswa C dibuka bulan Maret, beasiswa B, C, D, E, F, G dibuka bulan April misalkan. Teman-teman udah tahu nih schedule-nya, udah ada pengumuman. Biasanya beasiswa ini dibukanya ini adalah paling singkat ini ada 1 bulan, mungkin 2 bulan, 3 bulan, tergantung beasiswa yang dikeluarkan ataupun peraturan dari beasiswa lembaga ataupun pemerintah gitu kan. Nah, teman-teman coba kalau misalkan teman-teman memang niat untuk mendaftar scholarship beasiswa, coba teman-teman persiapkan berkas-berkasnya, mulai dari ijazah, transkrip nilai, CV gitu kan, kurikulum vitae gitu kan, riwayat hidup, surat rekomendasi, KTP. Biasanya banyak yang nanya, paspor Kak gimana gitu kan. Paspor ini adalah tidak wajib gitu. Kemudian esai, motivation letter, nah ini akan kita bahas nanti. Yang terakhir ini adalah sertifikat prestasi. Mana mungkin gitu kan. Jarang sekali teman-teman pembuka beasiswa gitu kan yang mengadakan beasiswa ini tidak membutuhkan prestasi. Tidak membutuhkan sertifikat sebagai bukti. Biasanya membutuhkan sertifikat untuk dilampirkan gitu kan. Gimana mau ngenilai gitu kan? Apakah hanya dibutuhkan dari ijazah saja atau transkrip nilai saja atau dari CV saja? Oh, tidak. Penerima beasiswa, pemberi beasiswa gitu kan, lembaga ataupun pemerintah menginginkan kandidat atau awardee sebagai pemenangnya ini yang memiliki prestasi gitu kan. Sebagai apa? Sebagai penunjang non-akademiknya. Kalau misalkan akademiknya dilihat dari nilai ijazah atau transkrip nilai per semester. Jadi kalau misalkan non-akademiknya barulah dilihatnya dari CV. Terus juga dilihatnya dari apa? Sertifikat prestasi. Kemudian setelah disimulasikan teman-teman, nanti dilihat apa? Dilihat esainya bagaimana gitu kan. Bagaimana dia latar belakangnya, bagaimana dia experience-nya, pengalamannya, dan juga gimana sih gitu kan future planning dia, rencana dia ke depannya seperti apa gitu. Kalau misalkan sertifikat prestasi sudah diketahui, akademik dan non akademiknya sudah diketahui, maka kita lihat nih mungkin pemberi beasiswanya dari esainya gitu. Nah, kemudian teman-teman daftar pada website. Maksud dari daftar pada website, teman-teman ini menyesuaikan nanti beasiswanya mau di website yang A, website B, website C. Biasanya teman-teman, saran dari saya, teman-teman antara mengisi secara cepat di hari pertama, kemudian teman-teman submit di 2 hari terakhir penutupan gitu. Sama teman-teman, jadi website ini kan semakin banyaknya yang memakai, semakin banyaknya yang pakai, semakin banyaknya yang masuk, dia akan ngebug di sini error gitu kan, berebutan sama orang-orang lain. Makanya setiap hari pun saya dapat kabar, Kak, website-nya nggak bisa kebuka gitu kan, Kak ini gimana, website-nya gini-gini gitu kan, saya nggak bisa daftar di website saya nggak bisa upload berkas dan lain sebagainya. Karena apa? Banyaknya pendaftar gitu kan. Yang mendaftar ini bukan hanya 100-200, mungkin sampai 500 ataupun 1000 gitu kan. Nah, dan saya yakin teman-teman di sini nanti yang daftar beasiswa ini adalah bagian dari 1000, jadi salah satu penerima beasiswa nanti ya, gitu. Amin. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk website di sini lebih hati-hati gitu. Sebenarnya nggak harus misalkan di akhir bisa nge-submit gitu. Cuman waktu itu saya nge-submit beasiswa YTB yang dari pemerintah Turki sama ISDB itu di akhir H-2 gitu, di akhir penutupan. Kalau misalkan di beasiswa masa gaya edukasi, saya daftar hari itu
kemudian besoknya saya submit gitu. Saya kebetulan baru mengetahui ada beasiswa ini 2 minggu setelah ada pengumuman, pengumuman disediakan, baru saya daftar, kemudian saya submit besoknya gitu. Nah, kemudian teman-teman mungkin boleh di next ya Kak, ada di bagian interview atau wawancara. Oke, next. Nah, iya, interview atau wawancara. Mungkin teman-teman untuk tahap ini tahap yang menegangkan gitu ya. Tahap di mana menegangkan. Persiapan berkas udah diupload di website. Tinggal tunggu pengumuman, biasanya sekitar sampai 3-5 bulanan untuk menunggu pengumuman kelolosan berkas. Nah, teman-teman, untuk interview atau wawancara, biasanya tunjukkan gitu kan kemampuan diri kita dan jelaskan siapa sih kita gitu kan. Nah, di sesi ini, di tahap ini teman-teman menyampaikan gimana kesiapan kita gitu kan. Karena teman-teman, kalau misalkan teman-teman sudah masuk ke sesi atau tahap wawancara, berarti 90% itu ada di diri kita kelolosannya. 10%-nya lagi ada di pihak interviewer. Karena kenapa? Pihak interviewer ini hanya tinggal mengoles, mengupas gitu kan. Misalkan 10 orang, 20 orang yang akan diinterview, tinggal diulas gitu kan, diulas. Gimana nih orangnya nih gitu kan, pas ketemu, wah kok orangnya pendiam gitu kan, orangnya nggak bisa mengungkapkan pendapat gitu kan, itu paling nggak mau, nggak disukain gitu. Tapi lebih ke apa yang kita sudah upload di website, terus kita jelaskan dengan lugas, jelas, tegas, dan juga dengan bukti yang nyata. Nah, itu yang disukai sama pihak interviewer. Jangan sampai komunikasinya ini nggak aktif gitu kan. Ketika kita masuk ke sesi wawancara, kuncinya adalah gimana caranya kita bisa menguasai lapangan. Gimana caranya kita bisa mengatur komunikasi agar pihak interviewer ini penasaran dengan kita gitu. Contohnya, saya contohkan satu dulu. Silahkan perkenalkan diri kamu. Teman-teman di sini biasanya kalau misalkan ditanya perkenalkan diri kamu gitu kan, perkenalkan diri kamu, berarti teman-teman ini sampai ke orang tuanya dijelaskan. Perkenalkan diri kamu gitu kan. Nama, alumni dari mana, berasal dari mana, orang tua, adik, prestasi, organisasi, itu sampai 5 menit itu dijelasin gitu kan. Masya Allah sekali. Padahal kalau misalkan ditanya tentang perkenalkan diri kamu gitu kan, tell us about yourself misalkan, itu tinggal perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Ine Yulia, saya berusia 19 tahun, saya alumni dari SMK Negeri 1 Banjar, dan saya berasal dari Ciamis, Jawa Barat, gitu kan, Banjar, Jawa Barat. Sudah, sampai di situ saja. Enggak melulu sampai 5 menit, nanti teman-teman jelaskan saja nama, alumni dari mana, usia, berasal dari mana. Baru nanti pihak interviewer yang bertanya kembali gitu ya. Lanjut teman-teman, di sini kalau misalkan di pihak interview, pas di tahap interview gitu ya, selain teman-teman nanti memperkenalkan diri, coba teman-teman nanti tunjukkan portofolio. Tunjukkan portofolio di sini adalah sebagai bentuk bukti prestasi non akademik teman-teman. Saya pernah punya project gitu kan, membuat buku. Ini bukunya misalkan teman-teman tunjukkan bukunya. Waktu kemarin saya interview begitu, saya punya buku, saya penulis buku, dan di mana buku tersebut merupakan buku single pertama saya yang ditulis oleh saya sendiri. Saya lihatkan buku tersebut gitu. Kemudian saya perlihatkan mind mapping saya perlihatkan waktu itu, Kak, saya memiliki sebuah video, bolehkah izinkan saya untuk menampilkan video tersebut? Itu saya tampilkan juga waktu itu. Gimana caranya saya berbeda dari orang lain gitu. Kemudian teman-teman selain tersebut, teman-teman bisa menunjukkan dokumen-dokumen lain yang mana memang dokumen tersebut bisa menunjang kita gitu.
Terus ketika interview, meskipun teman-teman interviewnya online, teman-teman coba berpakaian rapi, sopan, dan enak dilihat dipandang oleh pihak interviewer. Kemudian teman-teman gali informasi, karena ketika teman-teman nanti interview, teman-teman harus bisa menyampaikan secara detail gitu. Jangan monoton. Cuma dijelasinnya itu aja. Coba teman-teman kayak misalkan punya pengalaman yang lebih luas, punya relasi yang lebih luas, punya project banyak. Coba teman-teman kenalkan ke pihak interviewer nanti. Gitu. Mainkan body language. Jangan sampai teman-teman ketika interview ini teman-teman begini. Begini baru kaku, terus teman-teman jangan sampai ada yang nyimpen tangan di meja gitu begini. Gitu ya. Coba teman-teman biasakan tangannya biasa, tapi dia ketika bertanya dan juga kita menjawab, body language-nya itu main. Perkenalkan gitu kan, nama saya ini Yulia, saya tinggal di sini, dan di sini gitu. Lebih jangan ke kaku. Nah, itu untuk pengalaman interview, mungkin teman-teman nanti bisa mampir di YouTube saya, ini Yulia Bin Channel. Di situ teman-teman ada tips dan trik gimana kita wawancara. Mungkin di situ lebih jelasnya teman-teman ya. Kemudian boleh di next, Kak. Nah, biasanya teman-teman di berbagai beasiswa gitu ya, tapi tidak semuanya pencipta gitu kan yang memberikan beasiswa baik itu dari pemerintah ataupun lembaga mengadakan tes FGD atau LGD. FGD atau LGD gitu ya. Nah, biasanya teman-teman kalau dari pemerintah gitu kan, dari pemerintah itu ada namanya tes potensi akademik. Nah, biasanya tes potensi akademik ini meliputi apa sih, Kak? Gitu kan. Nah, meliputi tes matematika dan tes matematika, tes bahasa Inggris dan juga tes psikologi. Nah, biasanya ada 50 sampai 100 gitu kan. Itu untuk yang dari pemerintah Turki. Itu pengalaman teman saya. Nah, tapi kalau misalkan ada dari lembaga Indonesia juga, dari pemerintah Indonesia kayak misalkan ada beasiswa dari Kemendikbud, juga kayak misalkan Keminfo, beasiswa dari Keminfo, terus juga ada LPDP. Mungkin itu teman-teman nanti ketemu yang namanya tes potensi akademik gitu ya. Kalau misalkan di masa Gena Edukasi, kebetulan kemarin saya hanya seleksi berkas, kemudian masuk ke interview. Setelah interview, saya hanya tinggal menerima gitu kan pengumuman kelulusan dari wawancara saya gitu ya. Kemarin yang lulus ada 25 dan yang keterima ini ada 3 orang. Sebentar. Nah, teman-teman bertanya tentang FGD atau LGD. Biasanya gitu kan untuk tahun kemarin, untuk tahun 2022 gitu ya, mohon maaf untuk 2022 ini untuk lembaga pemberi beasiswa saya, Masa Gena Edukasi, beliau gitu kan mengadakan yang namanya tes FGD atau LGD seperti forum diskusi, discussion forum. Nah, gimana kok ada tes ini gitu kan, Kak? Jadi tes ini lebih ke mengenali dari segi kepemimpinan. Dari segi kepemimpinan dan bisa mengatur emosi sehingga berjalannya suatu diskusi. Jadi gini teman-teman, jangan sampai teman-teman pengen menguasai forum diskusi itu, teman-teman terus menjawab semuanya, boleh menjawab, tapi coba lemparkan ke teman-teman yang lain. Teman-teman terus bertanya, menyudutkan, dan tidak sependapat ataupun tidak setuju. Nah, itu sangat tidak mencerminkan suatu kepemimpinan gitu ya, lebih ke lugas gitu kan, terus juga lebih keterbukaan, kayak misalkan teman-teman menjawab dilemparkan ke teman yang lain, terus juga teman-teman memberikan kesempatan siapa yang bertanya gitu kan. Terus kita juga aktif di komunikasinya, lempar jawab gitu kalau misalkan di FGD dan juga LGD ini. Nah, yang pertama teman-teman mungkin nggak tahu kan perbedaan dari LGD atau FGD ini. Teman-teman, untuk LGD, leaderless group discussion ini jadi dilakukan nggak ada fasilitator, tanpa pemandu. Jadi kita gitu kan berjalannya waktu kita nih yang mandu sendiri gitu kan, fleksibel. Nah, kalau misalkan FGD ini dia terarah, ada
moderatornya gitu kan, ada yang mimpinnya gitu. Nah, ketika berjalannya waktu gitu kan, diskusi, teman-teman menjaga sikapnya gitu kan, di-riset dulu, belajar, ketahui waktu yang tepat saat berbicara dan menjawab, sampaikan pendapat dengan baik dan sopan, hindari debat kusir. Jangan sampai kita pengen menang sendiri, berapi-api gitu ya, terlalu berapi-api. Tetap percaya diri gitu kan teman-teman ya. Jangan hanya berbicara, tapi juga dengarkan pendapat orang. Jangan egois gitu. Perhatikan gestur tubuh dan kontak mata kita dan juga kontak mata orang lain. Nah, mungkin teman-teman boleh ya Kak, kita langsung menuju ke esai yang pernah saya tulis, yang tadi saya kirimkan. Itu dia terpisah Kak, di lembar satunya lagi. Oke, teman-teman sambil berjalan. Nah, untuk esai beasiswa, teman-teman, di sini mungkin teman-teman banyak yang salah kaprah gitu ya. Mungkin boleh langsung share screen aja Kak esainya. Nah, oke. Nah, jadi gini ya teman-teman, sambil berjalannya waktu aja ya Kak, sambil dicari esainya. Nah, jadi untuk membuat gitu kan esai yang menarik, yang pertama ini tidak monoton teman-teman. Sebenarnya gini, esai saya ini kan berbeda dengan website yang sekarang, jadi dia esainya udah tidak ada, jadi kemarin saya coba susun lagi. Jadi intinya gini teman-teman, menulis esai ini dia semakin banyak pengalaman, semakin banyak portofolio pengalaman yang kita suguhkan di esai tersebut, maka akan memberikan atau memperbanyak peluang untuk dipertimbangkan oleh pihak dewan juri atau pemberi beasiswa, itu teman-teman. Buat target tersendiri. Itu biasanya ada di future plan. Gimana sih kita nanti ke depannya ketika misalkan kita studi di negara itu, terus juga kita misalkan setelah menyelesaikan studi bagaimana, nah itu nanti dipertimbangkan teman-teman gitu ya. Coba teman-teman nanti gunakan penulisan yang memang benar-benar jelas. Jangan sampai mentang-mentang gitu ya teman-teman nanti. Teman-teman gak punya pengalaman gitu kan, gak punya pengalaman. Terus apa yang pengen teman-teman tulis? Apa yang akan teman-teman suguhkan nanti gitu. Nah, jadi be confidence gitu ya, be confidence. Nah, untuk misalkan kayak misalkan gini ya teman-teman, kalau misalkan esai beasiswa kita biasanya kan ada kerangkanya gitu kan. Ada kerangkanya dari mulai oke. Ya sudah ada ya. Mungkin bisa dibuka Kak yang slide pertamanya. Nah, ya yang ini. Oke, alhamdulillah sudah ada ya. Nah, biasanya teman-teman kerangkanya ini sama gitu kan, cuman ada pembuka. Biasanya di pembuka ini, karena kan esai beasiswa ini berbeda-beda ya Kak. Ada misalkan di websitenya langsung ditanya nih, coba ceritakan latar belakang dan kenapa pihak pemberi beasiswa harus memilih kamu gitu ya. Nah, itu biasanya di pembuka. Ada yang langsung ditulis di situ, di websitenya per nomor, 3-5 nomor biasanya. Ada juga yang langsung disediakan form Word, yang mana 3 pertanyaan ini dirangkum menjadi satu gitu ya, menjadi satu. Grade semua Word kalian penuhi. 2.000 sampai 2.500 kata. Nah, biasanya ada yang kayak gitu. Tapi yang pengalaman saya kemarin adalah 3 nomor, 1 nomor ini adalah diisi 500 sampai 700 kata. Kemarin itu ya. Nah, coba kita lihat di sini teman-teman. Nomor 1 ada ceritakan latar belakang dan kenapa pihak beasiswa harus memilih kamu. Saya coba bacakan di sini. Nama saya Ine Yulia, alumni SMK Negeri 1 Banjar pada jurusan Administrasi Perkantoran. Saya juga aktif di berbagai macam event dan aktif organisasi.
Saya berencana untuk melanjutkan studi sarjana S1 saya di Turki dengan mengambil jurusan administrasi bisnis. Saya memiliki kelebihan yang cukup banyak seperti memiliki pengalaman bekerja pada suatu perusahaan di PT KHT Cijerah, berpengalaman mengikuti organisasi di dalam atau luar sekolah dan aktif di dalamnya, serta meraih beberapa prestasi baik secara individu maupun kelompok. Saya juga sangat memiliki minat pada bidang bisnis sehingga menjadikan saya berusaha bekerja keras membangun beberapa bisnis milik saya pribadi di bidang fashion muslimah, makanan, kepenulisan sebagai novelis, menjadi seorang pengajar bahasa Turki. Tidak hanya itu, saya pun sedang berjuang untuk membangun bisnis baru di bidang travel Indonesia Turki. Nah, dari pembukaannya aja udah kelihatan gitu kan, latar belakangnya mulai dari lulusan mana, pengalaman kerjanya apa. Nah, kalau misalkan hanya disebutkan gini, memiliki berbagai keaktifan organisasi dan pengalaman bekerja dan juga prestasi di bidang lainnya. Itu biasanya teman-teman gak usah disebutin prestasinya ini. Nanti teman-teman otomatis si pihak interviewernya ini, pihak pemberi beasiswa ini kepo gitu kan sama kita. Dia langsung lihat ke CV kita, oh bener gitu kan. Lanjut lagi teman-teman. Yang nomor 2 ada jelaskan rencana studi serta kontribusi apa yang akan diberikan apabila kamu terpilih gitu. Biasanya kontribusinya gini teman-teman. Kalau misalkan kontribusinya saya kan ke Turki gitu ya. Nah, kontribusi saya ketika di Turki ini apa gitu kan. Terus juga kontribusi nanti setelah lulusnya kayak gimana ke depannya. Selama 5 tahun ini mau seperti apa gitu. Saya memiliki keinginan besar untuk turut berkontribusi dalam mempertahankan keutuhan negara yang mana memiliki kinerja sama antara dua negara yaitu Indonesia dan Turki. Saya berniat untuk melanjutkan studi di jurusan bisnis agar kelak saya merintis berbagai bisnis bisa dimulai dari sekarang yang mana saya ingin membuka lapangan pekerjaan. Nah, poinnya di situ. Saya ingin membuka lapangan pekerjaan gitu untuk orang-orang yang membutuhkan baik di Indonesia dan juga di Turki. Sehingga saya bisa membawa nama baik negara ke jenjang nasional bahkan internasional. Untuk mendukung keberhasilan yang saya inginkan, saya akan mengikuti berbagai kegiatan riset yang dilakukan oleh dosen dari jurusan saya nanti maupun pusat studi yang relevan dengan bidang ilmu pilihan ini. Kegiatan lainnya yang rencananya akan saya lakukan pula saat menempuh jenjang pendidikan sarjana adalah menulis buku. Nah, kebetulan teman-teman tahun ini saya gitu kan dan teman-teman tim di Turki sedang membuat buku di mana buku tersebut memotivasi teman-teman untuk kuliah ke Turki gitu ya. Nah, keikutsertaan dalam konferensi nasional maupun internasional juga akan saya rutin ikuti gitu kan, akan saya lakukan untuk mengembangkan perspektif yang lebih beragam serta menjalin relasi yang lebih erat dengan orang lain, terutama membawa nama baik pribadi, lembaga beasiswa dan negara Indonesia. Adapun kontribusi nyata saya sudah sepastinya saya mengabdi kepada lembaga beasiswa ini sebagai bentuk personal branding. Jadi saya ini pengen banget gitu kan, selama saya studi, gimana caranya saya bisa menyebarluaskan informasi-informasi terkait tentang beasiswa ini kepada masyarakat nanti, baik secara online ataupun secara offline di lapangan maupun di sosial media gitu ya. Kemudian teman-teman harus bisa menjaga nama baik pribadi, lembaga gitu kan dan juga negara, bisa meluangkan pikiran, waktu dan tenaganya gitu teman-teman. Nah, mungkin ini teman-teman nanti bisa dipelajari gitu ya. Sebenarnya ini teman-teman pakai bahasa Inggris, cuman saya ke bahasa Indonesia kan gitu. Nah, lanjut lagi teman-teman, ada yang terakhir. Nah, ini ada 3 pertanyaan. Yang terakhir ini adalah berikan gambaran rencana kamu setelah menyelesaikan pendidikan atau menerima manfaat dari beasiswa lembaga kami. Ini masuknya ke future plan. Gitu kan, rencana planning kamu kayak kedepannya setelah lulus tadi bagaimana. Nah, seperti yang saya bilang tadi, teman-teman tinggal tujukan karir kita kedepannya bakal seperti apa gitu ya. Mau misalkan teman-teman nanti pengen jadi pebisnis, mau jadi dosen, itu terserah nanti teman-teman. Nanti CV, kurikulum vitae atau riwayat hidup teman-teman nanti juga akan disamakan dengan esai gitu, menunjang nyambung atau tidak gitu ya. Lebih ke teman-teman gini,
Kalau misalkan teman-teman pengen nulis esai, teman-teman juga harus memiliki pengalaman. Kalau nggak punya pengalaman, apa yang bakal teman-teman tulis? Gitu. Teman-teman, penunjang untuk menulis esai pun bukan hanya CV atau kurikulum vitae, riwayat hidup, bukan, tetapi portofolio, sertifikat-sertifikat yang akan teman-teman tulis nanti di esai. Kalau teman-teman nggak aktif organisasi, nggak punya mohon maaf prestasinya misalkan belum punya, kakak saya nggak punya prestasi tapi pengen banget daftar beasiswa, silahkan nggak apa-apa, daftar aja, siapa tahu dapat rezeki gitu kan, Allah kan nggak tahu, mungkin nanti Allah ngasih beasiswa juga lewat misalkan lembaga ABC manapun gitu kan, bisa jadi. Tapi teman-teman setidaknya memiliki bekal untuk kalian teman-teman tulis, rencanakan di esai gitu ya. Nah mungkin itulah pesan dari saya teman-teman, ketika teman-teman daftar beasiswa, jadilah diri sendiri gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman ya, dan kakak-kakak, mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu. Baik, terima kasih kepada Kak Ina Yulia yang sudah memaparkan materinya yang sangat luar biasa ini. Saya lihat tadi pengalamannya juga sangat banyak. Nah, sebelum kita melanjutkan pada sesi tanya jawab atau sesi diskusi pada hari ini, kita akan melaksanakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Untuk dokumentasinya bisa dipimpin dengan Kak Isda. Ya Kak? Untuk sesi dokumentasinya akan dipimpin oleh Kak Isda. Baik, Kak Isda, dipersilakan untuk memimpin dokumentasi. Ya, terima kasih buat Kak April. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oke, baik. Buat sesi dokumentasi kali ini, kita ada 2 sesi ya. Yang pertama, sesi formal, dan yang kedua, saya bebas. Buat baik, untuk sesi pertama saya baik. Oke, untuk sekarang gaya bebas. Oke, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak April ya. Baik, terima kasih banyak pada Kak Isda yang sudah memimpin sesi dokumentasi. Kemudian kita akan melanjutkan pada sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau mendiskusikan, silakan langsung raise hand atau bertanya lewat kolom chat. Baik, ini ada Kak Nur Aini yang ingin bertanya. Dipersilakan untuk Kak Nur Aini. Ini lewat chat atau langsung, Kak? Bisa langsung aja Kak Aini. Untuk CV itu wajib nggak sih, Kak? Mungkin langsung dijawab aja ya. Oke. Iya Kak, langsung dijawab saja. Untuk CV ini biasanya nggak wajib teman-teman, karena teman-teman pun nanti kan mengisi gitu kan, di pertama ini data diri gitu kan, data diri biasanya di tulisnya yang pertama. Tapi alangkah lebih baiknya teman-teman membuat CV, karena kalau misalkan kita upload CV, apalagi CV-nya kreatif, terus dijelasin dari mulai data diri teman-teman, terus misalkan skill-skill, prestasinya, riwayat pendidikan, riwayat work experience-nya, itu teman-teman lebih bagus. Biasanya itu dapat nilai plus. Jadi saya sarankan teman-teman untuk CV bisa membuat gitu. Oke, Kak, makasih.
Baik, untuk teman-teman yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari Kak Randy, silakan Kak Randy. Baik, terima kasih Kak April. Sebelumnya terima kasih buat Kak Ine yang telah menjelaskan tadi pengalaman dan ceritanya yang sangat menarik dan memotivasi. Nah, saya ingin bertanya nih Kak. Tadi Kak Ine bilang kalau eh, mendapat beasiswa dari lembaga itu pasti akan ada bentuk pengabdian dengan cara membantu lembaga tersebut. Yang ingin saya tanyakan, seperti apa sih Kak bentuk pengabdian atau membantu lembaga yang Kakak yang jalani sekarang? Kemudian saya juga pengen tahu nih Kak, sedikit mungkin pengalaman selama kuliah di Turki seperti apa? Menyenangkan atau gimana kuliahnya Kak? Atau kayak yang kuliahnya mungkin padat Kak, jadwalnya yang eh gimana Kak gitu? Oke, Sekian paham, sih Kak paham. yang Alhamdulillah. pertama Kak. Sama-sama. Oke, bismillah, langsung saya jawab aja ya. Jadi nih teman-teman, ketika teman-teman misalkan biasanya kan beasiswa ada yang kayak gini, mengabdi setelah lulus gitu kan. Tapi kalau yang di beasiswa ini saya mengabdinya adalah ketika saya study gitu kan, ketika saya di sini. Jadi gini teman-teman, saya dijadikan tolong Ine Yulia bantu kami di bagian keberangkatan dan penjemputan anak-anak mahasiswa baru ke Turki. Nah, gitu kan, Dek tolong bantu kami menjadi admin konsultan di bagian beasiswa atau jalur mandiri, gitu. Kemudian selain itu teman-teman, gimana caranya teman-teman pun harus bisa menyeimbangkan gitu kan, teman-teman bisa menyebarluaskan informasi nih ke teman-teman di luar sana, ke masyarakat-masyarakat, baik secara lisan gitu kan, ataupun virtual, baik di lapangan langsung, ataupun di sosial media. Itu yang namanya informasi, yuk gitu kan, gabung bersama kami gitu, gitu-gitu. Kalau misalkan sebenarnya gini teman-teman, biasanya jadwal terpadat itu adalah ketika penerimaan maba gitu ya. Nah, biasanya saya pergi ke Istanbul. Saya pergi ke Istanbul jemput anak-anak untuk diantarkan ke setiap kota. Dan setiap kota ini dia berbeda-beda, bukan hanya satu kota, itu banyak sekali. Itu universitas-universitasnya dan itu bentuk suatu pengabdiannya sih seperti itu gambarannya. Nah, jadi gini teman-teman. Terkait tentang studi di Turki, mungkin untuk tahun pertama gitu ya, setelah Tomer saya kan masuk ke semester pertama sekarang. Mungkin wajar gitu ya, manusiawi. Itu untuk sekarang ini di satu semester, di semester pertama, mungkin nanti semester kedua ini yang namanya stres ini luar biasa sekali teman-teman. Kenapa begitu? Karena gini teman-teman ya, aduh, yang namanya kita pelajar Tomer, ketika belajar bahasa Turki sehari-hari, ini sangatlah berbeda dengan di perkuliahan. Karena menggunakan bahasa Turkinya pun bahasa Turki akademik gitu. Bahasa Turki akademik. Makanya sistem belajarnya pun selain ngapalin textbook gitu kan, itu teman-teman harus bisa menguasai yang bahasa sehari-hari di Tomer digabungi sama bahasa Turki akademik gitu. Itu susahnya di situ. Karena lebih ke gini ya teman-teman, bukan hambatan sih. Sebenarnya nggak bisa dibilang hambatan ya teman-teman, tapi lebih ke tantangan gitu. Tantangannya adalah di bahasa Turki ya teman-teman. Coba kalau misalkan di bahasa Indonesia, kita kuliah di Turki pakai bahasa Indonesia, mungkin dong jadi kemelayu gitu kan, dapat IPK 4. Tapi teman-teman, di Turki yang namanya IPK 3 itu sangat susah sekali teman-teman, apalagi untuk kita ya Banje, mahasiswa asing. Nilai yang namanya 1,5 atau 2 itu udah besar teman-teman di Turki. Sudah besar. Makanya teman-teman ketika ke Turki, wih keren gitu kan, kuliahnya di Turki. Tidak semudah yang teman-teman kira gitu kan. Ya, maka dari itu kita harus benar-benar belajar nih. Yang pertama minimal-minimal belajar bahasa Turkinya dulu. Gitu. Kemudian kita menyesuaikan nanti di perkuliahan gitu. Karena saya pun begini teman-teman, masuk ke kelas, absensi seperti biasa gitu ya, absen, masuk ke kelas nih belajar gitu kan. Pas belajar untung aja itu kan ditolong sama yang namanya buku gitu kan. Coba kalau nggak ada buku di kelas itu susah sekali. Hojanya ngomong apa gitu ya. Mungkin hanya sepatah dua patah kata gitu kan, beberapa kalimat yang kita mengerti. Oh, hoja guru ini dia ngejurusnya ke sini nih. Oh, paham gitu kan.
Buku kita translatein dulu, oh iya bahasa Indonesianya ini, dia nerangin ini, gitu kan, jelasin ini. Coba kalau misalkan kita nggak tahu, pulang, misalkan pergi, masuk ke telinga kanan, pulang ke telinga kiri, gitu kan ya. Karena saya pun dan teman-teman pasti belajar lagi, gitu kan. Setelah masuk kelas, kita belajar di luar. Kalau nggak, ya virtual gitu kan, video call. Nah, tadi belajarnya gimana, gitu kan. Diskusiin sama teman-teman, oh belajar ini, gitu. Seperti itu sih sekolah di Turki. Tapi teman-teman, ketika teman-teman kuliah di luar negeri, hal yang pertama nih, yang paling utama juga di sini teman-teman punya pengalaman yang sangat luar biasa. Teman-teman bisa menjelajahi dunia yang belum pernah kalian temukan. Itu yang harus menjadi poin plusnya itu. Di Indonesia nggak dapat, nah di Turki gitu kan, di sini di negara ini kita dapat gitu. Sehingga teman-teman nanti untuk di semester 1, 2, mungkin 3, 4 wajar, IPK 2,5. Nah, coba nanti teman-teman dari semester 5 sampai semester 8 akhir, teman-teman harus bisa gaspol. Gimana caranya? Harus bisa dapat IPK 3,5, apalagi Masya Allah dapat IPK 4. Maka teman-teman di sini doakan saya, bentar lagi saya UAS, ya gitu. Mungkin itu sikap pengalamannya. Boleh lanjut lagi ya, siapa? Terima kasih Kak untuk penjelasannya. Iya. Baik Kak Ina, ini ada yang bertanya dari kolom chat, saya izin bacakan ya. Dari saudara Royan Fajar. Izin bertanya Kak, kenapa body language itu diperlukan pada saat wawancara? Mungkin bisa dijelaskan Kak Ina? Nah, jadi gini teman-teman, kalau misalkan body language gitu ya, kalau misalkan biasanya gini teman-teman, pihak interviewer ini bukan hanya satu, biasanya ada 2 gitu kan. Kalau misalkan di Zoom itu ada 2. Yang kalau misalkan secara langsung itu biasanya ada 3-5. Biasanya ada bagian yang melihat gitu kan, menilai di psikolog. Nah, gitu. Dinilai nih selain potensi akademiknya gitu kan, public speakingnya, ngecek dokumen, dia juga ada nih. Kalau misalkan pengalaman teman saya gitu, karena kan saya pengalamannya ini adalah interview online gitu kan. Jadi kemarin hanya diwawancara oleh 1 orang, yang satu lagi ini dia diem gitu. Cuman ada nih teman saya, dia wawancara kemarin pemerintah Turki, yang satu lagi ini dia memperhatikan gitu kan, dari atas sampai bawah dinilai gimana nih body language-nya. Misalkan cuma diem aja gitu kan, nunduk doang. Nah, karena misalkan nyimpen tangan di sini di meja itu nggak boleh teman-teman. Terus juga teman-teman misalkan begini begitu menyender, coba teman-teman lebih ketegak gitu kan, pakaiannya dirapihkan, tangannya di atas paha gitu kan, biasa gini. Nah, ketika ditanya baru teman-teman dimainkan body language-nya. Kenapa? Karena di sini teman-teman bukan hanya dinilai dari segi lisan gitu. Jadi teman-teman dari segi body language. Kalau misalkan teman-teman bisa menguasai gitu kan body language teman-teman, berarti dinilai aktif anaknya gitu. Dinilai aktif orangnya gitu. Biasanya seperti itu. Itu sih teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman terkesannya itu tegang gitu. Coba mainkan, perkenalkan nama saya ini Yulia, bla 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 bla. Saya kemarin begini-begini. Nah, Bu, coba mainkan ininya. Gitu. Jadi intinya itu adalah ternilai aktif, dinilai aktif orangnya gitu. Baik, jadi intinya kalau misalkan mau menghadapi wawancara itu harus aktif gitu ya Kak, biar nggak monoton gitu. Baik, Iya. seperti itu Boleh ya? penjelasannya. Kenapa Kak? Sedikit tambahan ya kan, mohon maaf. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan interview offline langsung, teman-teman jangan sampai duduk. Maksudnya gini, jadi lebih ke mengedepankan etika gitu kan. Jangan duduk terlebih dahulu sebelum disuruh duduk gitu. Berdiri dulu gitu kan di samping kursi. Tapi kalau misalkan interviewnya belum bilang, coba ajukan, apakah saya boleh duduk di sini gitu. Seperti itu. Itu sih Kak.
Baik, Kak. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Bagaimana untuk Kak Ryan? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oh, baik. Mungkin saya lanjutkan saja ya, Kak. Ini saya izin bertanya ya, Kak. Saya udah penasaran dari tadi ya. Kak Ina tadi kan sempat menceritakan kalau Kak Ina itu ingin bekerja di Saudi Arabia di sebuah perusahaan dan juga ingin bekerja di Turki juga. Nah, sekarang Kak Ina sudah melamar beasiswa ke Turki dan mendapatkan beasiswa tersebut secara full gitu. Nah, apa sih motivasi Kak Ina itu kenapa memilih Turki gitu sebagai tempat tujuan untuk menempuh pendidikan? Apakah karena sistem pembelajarannya atau sistem pendidikannya ataukah karena budayanya atau karena suatu hal yang lain? Bisa tolong jelaskan Kak? Terima kasih. Oke. Ini pertanyaan yang sangat bagus gitu ya. Jadi sebenarnya kocak sih teman-teman, lucu gitu ya gini. Saya ini nggak minat kuliah, teman-teman. Saya ini tidak tertarik untuk kuliah. Kemarin ini gini teman-teman, saya daftar di website, kemudian saya submit, kemudian saya lolos gitu. Rezeki gitu. Mungkin udah takdir Allah gitu. Cuma saya nggak demi Allah gitu kan, saya nggak ada minatan kayak kuliah. Orang tua pun kemarin mengajukan ke saya, nawarin, Dek gitu kan, mau kuliah nih di sini gitu kan. Ada yang mau kuliah di sini nggak gitu kan, atau di sini? Saya jawab aja, saya tidak mau kuliah, saya maunya kerja. Kemarin saya malah kerjanya di mana? Saya kerjanya di pabrik kemarin di Bandung gitu ya, di Bandung di pabrik. Saya pengen niat kerja ini kemarin, saya pengen kerja gitu kan. Dulu saya mikirnya gini, dan Masya Allah, dulu saya cita-citanya gini, saya pengen kerja ke Saudi Arabia. Saya pilih untuk kota Mekah, di Al-Munawwarah gitu kan. Atau enggak di Al-Munawwarah Madinahnya gitu kan. Gimana caranya saya harus bisa kerja di Masjidil Haram gitu kan, di Mekah. Tapi ternyata meskipun saya kerja di sana, nggak bisa usianya gitu. Kemudian saya pindah nih ke Madinah, nyari di Madinah gitu kan. Saya sambil talaki gitu kan, maksudnya sambil ngafal Quran juga, sambil belajar bahasa. Nggak bisa juga gitu kan. Dan Masya Allahnya karena saya coba deh gitu kan, ditawarin sama teman, gimana kalau misalkan kamu kuliah aja? Ya saya nggak minat kuliah gitu, tapi dapat motivasi dari teman, saya coba, oh ya sudah gitu kan. Saya dulu tuh bilang begini, saya nggak ada mahram gitu kan, mahram di sini nggak ada orang tua saya, nggak ada suami saya, nggak ada saudara saya nggak bisa gitu kan pergi ke Saudi tanpa mahram gitu. Kemudian saya daftar pakai agen tapi belum mengeluarkan uang gitu kan, baru pendataan aja. Waktu itu karena usia saya masih 19 tahun, mau dokumen saya ini di usianya ini mau di ke 23 tahun, tetapi nggak bisa itu. Gitu ya, nggak bisa. Makanya, mungkin bukan rezeki saya. Padahal dulu saya bilang begini, mungkin untuk 1 tahun sampai 2 tahun saya pengen kerja dulu gitu kan di Masjidil Haram. Gitu kan, sambil saya tolong minta dicarikan mahram gitu kan untuk jadi suami saya, biar dia bisa nemenin saya kuliah gitu kan. Dulu saya pengen di Ummul Qura gitu kan, di Ummul Qura Mekah, biar deket ke Ka'bah gitu kan. Tapi enggak ditakdirkan buat ke sana. Saya sempat sakit hati, ya sudahlah saya pilih Turki aja. Dulu pikiran saya negara Turki ini sangat islami gitu kan, sangat islami. Setelah saya datang, pakaian bikini semua di sini, enggak semua sih gitu kan. Pakaiannya ini Eropa sekali gitu. Oh ini nih yang saya pikir Islami di Turki ternyata tidak gitu kan, malah ini berbalik gitu. Tapi alhamdulillah tidak, mungkin yang sekulernya mungkin masih ada di bagian pola pikir, untuk pakaiannya sudah mulai diminimalisir gitu ya. Kemarin saya daftar ke Turki kerja, saya hanya ke Turki waktu itu bisa nih, cuman daripada saya kerja waktu itu tiba-tiba kepikiran daftar beasiswa, nggak tahu kenapa gitu. Padahal saya nggak ada minat buat kuliah, dan alhamdulillah itu saya daftar lulus ke Turki gitu. Saya cuma pilih 2 waktu itu yang jadi patokan utama. Yang pertama ke Saudi Arabia, ke Mekah atau Madinah waktu itu. Yang kedua ke Turki. Nggak ada niatan pengen ke Qatar, ke Dubai, nggak ada. Saya pengen ke
Saudi atau ke Turki. Udah itu aja dulu gitu. Dan alhamdulillah di titik tertentu di akhir saya untuk bisa berangkat ke Turki secara gratis waktu itu. Alhamdulillah. Dan sekedar ini juga teman-teman pengalaman. Jadi gini teman-teman, saya di sini kan study gitu ya, sekolah, kuliah. Tapi teman-teman karena saya tuh basicnya gitu kan, mohon maaf saya kerja gitu kan, jadi tulang punggung keluarga. Saya punya adik yang mana setiap bulan ini saya ngirim ke orang tua gitu ya. Setiap bulan saya kirim ke orang tua. Untuk sekarang saya belum bisa, makanya setiap ketika saya musim panas gitu kan atau libur kuliah, saya pergi keluar kota untuk bekerja. Biasanya saya seperti itu teman-teman. Jadi di sisi lain saya bisa bekerja, di sisi lain saya bisa kuliah. Gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman mohon doanya saya bisa menyelesaikan masa studi saya menggunakan beasiswa fully funded ini melalui Messagen Edukasi di Bachelor Degree 5 tahun, saya bisa menyelesaikan 4 tahun lagi gitu di sini, 4 tahun lagi di sini ya. Mungkin itu ya, Kak. Oh, baik Kak, terima kasih. Izin bertanya lagi ya Kak, kalau mendengar dari penjelasan Kak Ina tadi kan kayak sepertinya kayak negara Arab Saudi sama Turki itu menjadi dua negara yang membuat Kak Ina itu sangat tertarik gitu. Kenapa Kak? Ada apa di Saudi Arabia sama di Turki? Iya, Masya Allah sekali ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, dulu itu saya kenapa milih kerja dulu gitu kan, baru nyari mahram, baru kuliah gitu ya. Karena bagi saya, kalau misalkan saya juga sekarang di Turki ini was-was gitu teman-teman, was-was. Kenapa was-was? Saya di sini perempuan gitu, nggak bisa bebas, pengen ditemenin sama mahram saya. Makanya mungkin ini sedikit ilmu gitu ya. Saya juga pengen banget ditemenin sama suami saya ketika di Turki ini. Cuman belum ada gitu ya. Di sisi lain harus fokus kuliah, terus juga mungkin calonnya belum ada, jadi pengen benar-benar dijaga sama mahram saya gitu. Terus juga Masya Allah sekali untuk kota Mekah dan juga Madinah ini merupakan salah satu kota yang sangat amat mulia teman-teman. Makanya saya sangat semangat sekali gitu kan. Saya mau pergi, mau berjihad, kalau misalkan saya pulang lagi ke Indonesia, alhamdulillah, kalaupun misalkan saya meninggal tidak pulang lagi ke negara saya, mudah-mudahan di perjalanan panjang saya selama bekerja gitu kan, selama saya menuntut ilmu, studi, mudah-mudahan itu merupakan jalan syahid saya gitu. Dan saya memilih Turki juga bukan hanya sembarang gitu kan. Yang pertama juga saya tertarik karena sejarah gitu kan. Sejarah Turki Utsmani gitu kan. Dari mulai ke sejarah keislamannya dan juga sejarah diporak-porandakannya kesekulerannya gitu. Dan kalau kita bahas lagi, ini sangat panjang sekali teman-teman ya. Mungkin nanti kita bahas lagi di bagian mungkin sejarah Turki gitu kan. Nah, itu saya sangat suka banget tentang sejarah Turki. Sejarah Islamnya sangat kuat sekali. Gitu kan. Makanya saya tertarik ketika datang ke Turki, bukan hanya studi. Saya sambil studi, tapi saya juga bisa mempelajari tentang sejarah di sini. Dan kebetulan teman-teman saya dan teman-teman saya gitu kan, saya sedang menulis buku gitu kan, menulis buku tentang negara Turki dan juga buku tentang studi ke Turki gitu. Dan Masya Allah sekali, negara Turki ini adalah negara yang tepat gitu kan. Bukan hanya tentang ada Asianya saja, tetapi Eropanya pun dapat. Di mana perkembangan dan perjuangan Islam di Eropa ini sangat-sangat patut diapresiasi sekali gitu. Itu sih Kak. Oh, baik, terima kasih banyak Kak Ina atas penjelasannya dan sharing mengenai pengalamannya yang sangat luar biasa ini. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Monggo silakan. Oh ya Kak, untuk interview sama bikin esai itu pakai bahasa apa Kak? Indonesia, Inggris, atau Turki? Boleh menggunakan semua bahasa tersebut. Pilih salah satu, boleh. Nah, biasanya teman-teman untuk yang beasiswa pemerintah Turki, biasanya dia menggunakan bahasa Inggris, tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia. Tapi diperbolehkan, tapi yang lebih didominankan adalah menggunakan bahasa Inggris. Nah, akan tetapi kalau misalkan beasiswa yang saya dapatkan ini gitu kan, di beasiswa Messagena, beliau ini boleh menggunakan bahasa Inggris bisa,
bahasa Arab bisa, bahasa Indonesia pun bisa, tidak mengurangi nilai gitu. Bisa, bisa. Tapi saya sarankan karena kita diperbolehkan dan tidak mengurangi nilai, pakai saja bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Gitu ya. Oke, makasih Kak. Nah, baik karena waktunya sudah habis dan sudah menunjukkan pukul 16.53, mungkin untuk sharing pada sore hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Buat Kak Ine, gimana nih kesan-pesannya Kak menjadi narasumber di kegiatan sharing virtual hari ini? Alhamdulillah saya lebih ke senang ya teman-teman bisa berbagi sharing sama teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat gitu. Jadi saya mah terbuka sekali teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai dilihat siapa yang berbicara, siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa isi dari yang disampaikan. Gitu sih Kak. Senang sekali bisa bertemu sama teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di sesi ataupun event berikutnya ya. Terima kasih banyak Kak Ina Yulia atas pemaparan materinya hari ini dan juga atas sharing diskusi hari ini yang sangat menyenangkan ini. Semoga pengalaman, ilmu yang Kak Ina sharing pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan baik bagi teman-teman, jangan lupa teman-teman untuk mengisi link absensi yang sudah dikirimkan di kolom chat. Dan untuk sesi penutupan akan saya kembalikan kepada Kak Randy. Baik, terima kasih Kak April. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Kak Ine sebagai narasumber dan juga rekan-rekan yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan diaplikasikan untuk kedepannya. Dan semoga juga untuk Kak Ine, semoga dapat menyelesaikan masa pendidikannya dengan lancar dan sukses kedepannya Kak Ine. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dicukupkan. Sekian untuk kegiatan seri berbagi virtual sore pada hari ini. Saya Randy sebagai perwakilan relawan yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perilaku. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dipersilakan untuk warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat ya, terima Akil. kasih. Terima kasih Kak Terima Ina. kasih banyak Kak Ina dan teman-teman semuanya. Ya. Baik, dipersilakan untuk rekan-rekan dapat meninggalkan Zoom dan dapat melanjutkan aktivitasnya masing-masing.